Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Azhar Setiadi. Saya dari Prodi Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 21101038. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir Prodi Azas-Azas Manajemen. Di pertemuan pertama, kita ada namanya kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan, kemudian di pertemuan kedua arti perkembangan generasi, fungsi, dan prinsip manajemen. Yang pertama yaitu arti dari manajemen. Arti manajemen. Manajemen atau to manage, kontrol, atau mengendalikan, menangani, atau mengelola, bahasa Indonesianya. Mengurus, bahasa Malaysianya, manajemen, and management atau bahasa Inggrisnya, kata benda artinya yaitu satu, pengelolaan, pengendalian, penanganan atau managing. Kedua, perlakuan secara terampil atau skillful treatment. Yang ketiga, gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dus manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen Inggris maksudnya manajemen dalam bahasa Inggris dari akar kata manus atau yang kita kenal dengan tangan. Berkaitan dengan manageri, peternak, sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar atau manage bahasa Latinnya. Mensienecticum, pengelolaan rumah besar. Lanjut, perkembangan generasi manajemen. Yang pertama yaitu generasi jungle management, yaitu pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri. Pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama-sama orang yang saling bekerja sama. Prinsip doing thing by ourselves. Jadi di sini konsep manajemennya masih belum tertata di jungle management, hanya berdasarkan insting. Yang kedua yaitu generasi management by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915. Bapak manajemen ilmiah. Cirinya penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan. Sering disertai penggunaan paksaan. Mulai berkembang teori-teori kepemimpinan. Dinamakan manajemen by direction. Prinsip doing things through by the other people. Yang ketiga yaitu generasi manajemen by targeting or management by objective. Anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Pelopor Peter F. Drucker mengutamakan nilai produktivitas. Generasi keempat yaitu value creative management. Tokoh yaitu Brian L. Joyner. Ciri utama memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah, serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan joint triangle. Joyner triangle. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan atau customer satisfaction. Berangkat dari rasa percaya pada setiap orang dengan memperlakukan manusia berdasarkan harga dirinya. Kepercayaan dan rasa hormat, serta bekerja atas dasar pendekatan menang-menang atau win-win approach, termasuk manajemen kualitas total, Total Quality Management or TQM. Yang kelima yaitu Knowledge and Human Networking Management, yaitu tokoh Charles M. Savage, bukunya dalam Fifth Generation Management, Integrating Enterprises through Human Networking in 1990, mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu.
atau pelanggan maupun anggota organisasi. Ciri utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian. Individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi. Berikut beberapa fungsi manajemen. Ya, ini berikut ada beberapa tokoh yang berpendapat fungsi dari manajemen itu. Rata-rata di sini mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning atau perencanaan. Jadi sebelum melakukan sesuatu, diharapkan merencanakan sesuatu hal apa saja yang ingin dikerjakan. Lanjut. Jadi ini fungsi pelengkapnya. Jadi fungsi pelengkapnya ini sebagai fungsi pembantu dari pengertian dari manajemen gitu. Ini prinsip-prinsip manajemen. Jadi ada 15 prinsip-prinsip manajemen. Dari ke-15 ini diharapkan hampir 80% prinsip-prinsip manajemen ini harus dilaksanakan jika ingin melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan manajemen. Agar segala sesuatu hal yang kita lakukan atau yang sedang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar, baik, tanpa ada trouble. Walaupun ada trouble, dapat meminimalisirkan trouble tersebut. Di antaranya yaitu ada division of work atau pembagian pekerjaan, yang kedua authority and responsibility, kewenangan dan tanggung jawab, 3 disiplin, keempat unity of command, kesatuan perintah, yang kelima unity of direction, kesatuan arah, subordination of individual interest to general interest, kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kemudian yang ketujuh remuneration of personnel, gaji, upah atau penghasilan. Yang kedelapan centralization atau sentralisasi, desentralisasi atau didesentralisasikan. Pada unit-unit tergantung situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang lebih baik. Yang kesembilan scalar chain, jenjang hierarki. Dan di sini artinya jenjang hierarki itu ada tingkatan-tingkatan kepemimpinan. Yang ke-10 order atau ketertiban, yang ke-11 equity atau keadilan, yang ke-12 stability of turnover of personnel, stabilitas jabatan pegawai, yang ke-13 kepastian, kestabilan dalam bekerja, 14 inisiatif atau prakarsa, kesempatan berprakarsa, indikasi adanya kepuasan, spirit to corps atau kesetia kawanan. Lanjut. Nah, ini contoh penerapannya pada generasi pertama, yaitu bisa kita dapat contohkan itu jika misalnya kita melakukan gotong royong. Biasanya itu gotong royong itu tidak termanajemen, tapi dia sudah dapat dikarenakan generasi pertama karena hanya mengikuti naluriah. Jika sesuatu hal itu dianggap kotor dibersihkan, jika dianggap sudah bersih, mereka berhenti. Jadi tidak ada namanya permanagement gitu. Yang generasi kedua ini contoh penerapannya dapat kita temukan pada pemerintahan Orde Baru. Yang mana pada masa Orde Baru itu kita dapat rasakan model kepemimpinannya itu dominannya peran pemimpin unit atau lembaga dalam mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya. Pada masa Orde Baru praktiknya menggunakan militer dalam hal mengelola negara. Jadi hampir sama kayak diktator, tapi belum dapat dikatakan diktator. Gitu. Jadi hanya tangan besi. Yang ketiga yaitu generasi ketiga itu manajemen by targeting. Contohnya penerapan dapat kita lihat di sebuah perusahaan barang atau pabrik. Organisasi yang ada di pabrik mengutamakan jumlah produksi dibandingkan kualitas. Maka dari itu kadangkala kita sering menemukan barang pabrik yang cacat produksi. Hal ini berkaitan dengan manajerial yang mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas. Di pabrik, setiap divisi diberikan target capaian yang sewaktu-waktu bisa membuat salah satu anggotanya tertekan akibat beban kerja yang berat. Di pabrik juga kita temukan struktur organisasi yang mana setiap struktural tersebut membawahi para pekerja pabrik yang berbeda tugas dan fungsi. Gitu.
Lanjut, contoh penerapannya pada generasi keempat, yaitu dapat kita temui dalam sebuah organisasi perusahaan di bidang pelayanan, yakni aviasi, komunikasi, e-commerce, dan perusahaan pembuatan aplikasi. Kita ambil contoh lah perusahaan yang ada di bidang e-commerce. Pada perusahaan e-commerce, setiap karyawan diberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitasnya agar dapat menemukan sebuah inovasi dan menemukan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan memberikan kebebasan berekspresi agar karyawan tidak tertekan dan kualitas pelayanan pelanggan menjadi prima. Jika kita lihat suasana perkantoran di perusahaan e-commerce tampak nyaman. Hal ini berkaitan dengan harga diri dan rasa hormat setiap pekerja. Jadi kita dapat contohkan itu jika teman-teman membuka YouTube, kemudian cari di search engine-nya kantor Shopee. Nah, di situ perusahaan e-commerce seperti Shopee, gitu, Tokopedia, atau perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya, Bukalapak, gitu. Nah, itu tempatnya sangat cozy. Jadi mereka itu dibebaskan untuk berekspresi. Namun ingat, segala sesuatu yang mereka lakukan itu harus berhubungan dengan pekerjaannya. Walaupun diberikan kebebasan untuk melakukan hal kesenangannya. Yang kelima yaitu generasi Knowledge and Human Networking Management. Contoh penerapannya dapat kita temukan dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan. Dalam sebuah perusahaan konstruksi terdapat orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Ada seorang yang ahli di bidang geologi untuk melihat keadaan tanah, seorang ahli di bidang desain bangunannya, ada seorang ahli di bidang desain interior, ada seorang ahli dalam hal pemasaran, ada seorang ahli dalam bidang keuangan, dan lain-lain. Semua ahli tersebut sangat diperlukan kerjasamanya agar tercapai kualitas bangunan yang kokoh. Ini berkaitan dengan jaringan antar profesional. Jadi setiap ada namanya proyek, pekerjaan jalan atau pekerjaan bangunan, pasti melibatkan beberapa orang yang profesional di bidangnya. Yang bisa kita lihat itu dari bidang geologi, kemudian ada desain bangunan, kemudian desain interior, ahli dalam pemasaran, kemudian bidang keuangan. Nah, semua itu berkesinambungan supaya termanajemen dengan baik gitu. Jadi orang-orang yang memang profesional lah yang dapat menempati atau yang dapat melakukan sesuatu itu berdasarkan keahliannya. Yang pertemuan ketiga yaitu unsur-unsur manajemen dan teori manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen ini yaitu ada namanya money, man, materials, market, machines, and methods. Kenapa sih money? Dan kenapa orang, materials, market, machines, and methods? Karena setiap segala sesuatu hal yang berhubungan dengan manajemen pasti menggunakan anggaran. Nah, di samping itu, di balik anggaran itu pasti ada orang yang melakukannya kan. Dan kemudian uang itu larinya kemana ya? Untuk pembelian material. Kemudian setelah melakukannya itu pasti ada market atau pasar. Ingin pasar ini menyasar ke siapa? Orangnya siapa yang bisa membelinya gitu. Kemudian ada namanya mesin-mesin ini sebagai penunjang pembuatan sebuah produk. Jadi tanpa mesin saya rasa sangat susah untuk memproduksinya. Kemudian metode. Jadi metode apa yang kita gunakan supaya hasil produksinya itu banyak, kualitasnya bagus dengan harga yang terjangkau. Jadi unsur-unsur manajemen ini yaitu ada money, man, materials, market, machines, and methods. Lanjut, teori manajemen. Teori manajemen yang pertama yaitu scientific management atau teori insentif. Ya, tahun 1903. Tokohnya itu Taylor, Vail, Gillick, Orwick, fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul time and motion study.
studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip-prinsip kerja setiap orang dalam organisasi, tinggi atau rendah, harus diberi perlengkapan kerja yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. Yang kedua yaitu teori hubungan manusia atau yang disebut dengan Human Relation tahun 1930. Tokoh yaitu Follett, Mayo, Rio Filsberger, sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja. Hubungan yang dinamis dan harmonis. Yang ketiga yaitu behavior science, teori perilaku tahun 1950. Tokohnya yaitu Chester I. Bernard and Herbert Simon, gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia. Psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal. Jadi di sini dibutuhkan adanya psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang dalam organisasi. Perilaku orang akan tergantung pada kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Tingkatkan produktivitas individu, berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Jadi yang behavior science yaitu penggabungan antara teori insentif dan teori hubungan manusia. Jadi di balik insentif ada namanya kerjasama antar manusia gitu. Dan nah ini pada waktu itu diberikan tugas manajemen, contoh teori manajemen. Ya saya mengupamakan scientific management itu dapat kita penerapannya atau contoh teori manajemen itu yaitu pabrik motor yang ada di Indonesia. Jadi di pabrik motor tersebut setiap pekerja harus memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Karena di pabrik tersebut dituntut untuk menyiapkan pekerjaannya tepat waktu agar menghasilkan jumlah produk yang sudah ditentukan. Dan di pabrik motor juga membutuhkan gerakan yang cepat, tanggap, dan teliti agar menghasilkan produk berkualitas. Jadi di sini hanya mengutamakan insentif gitu. Jadi bukan maksudnya jadi mengutamakan jumlah produksi. Nah, di samping jumlah produksi itu juga dia jika ada lembur gitu misalnya. Nah, itu diberikan uang lebih atau disebut dengan overtime. Ada yang namanya human relation, teori hubungan manusia atau human relation. Contohnya perusahaan startup yang ada di Indonesia. Rata-rata perusahaan startup memiliki tempat yang nyaman dan humanis karena dengan tempat dan suasana nyaman dapat meningkatkan produktivitas yang prima. Hal ini dikarenakan dengan tempat yang nyaman menunjukkan para pekerja di perusahaan tersebut berpikir positif sehingga hubungan antar manusia dapat terjalin maksimal. Tak hanya itu, perusahaan yang memiliki tempat nyaman tersebut pasti para pekerjanya menghasilkan produk yang berkualitas. Gitu. Jadi di sini di perusahaan startup itu jadi memiliki tempat yang cozy gitu, yang nyaman. Nah, di sini dia memperhatikan memanusiakan manusia. Jadi tempat kerja yang nyaman itu bisa menimbulkan ide-ide yang baru, kemudian bisa meningkatkan kualitas pekerjaannya. Jadi kualitas dari pekerjaannya itu bisa meningkat atas dasar hubungan manusia atau human relation. Gitu. Ketiga yaitu behavior. Teori behavior management contohnya adalah yang ada di pemerintahan, karena di pemerintahan memiliki peraturan yang mengatur pegawainya agar bersikap yang lebih bagus. Dari hal pakaian, tingkah laku, tata krama, dan norma, semua itu menyangkut dengan nilai moral yang ada di masyarakat. Karena pemerintah adalah pelayan masyarakat, maka dituntut sebagai role model untuk masyarakat pula. Di pemerintahan juga memiliki jenjang sesuai dengan jabatannya. Insentif yang diberikan sesuai dengan tugas yang diemban. Nah, di sini penggabungan antara scientific management dan human relation. Jadi di pemerintahan biasanya itu dituntut
para pegawainya itu memiliki citra yang baik. Nah, di samping itu juga pegawai dituntut untuk memiliki hubungan antar pegawai dengan atasannya atau atasan dengan atasan, pegawai dengan pegawainya itu berhubungan baik gitu. Nah, beban kerja yang diberikan oleh atasan itu harus sesuai atau sebanding dengan upah yang diberikan. Nah, pertemuan keempat yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang dikerjakan kemudian. Jadi perencanaan itu adalah apa saja sih yang ingin kita kerjakan di masa depan atau yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat ini gitu. Jadi fungsi perencanaan itu ada 7, yaitu interpretasi atau dapat menjelaskan atau menguraikan dan menjabarkan kebijakan umum atau general policy dari bentuk kerjasama atau manajemen. Kemudian ada forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Kemudian koordinasi, atau sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, ekonomis, mengandung prinsip ekonomis hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima, pedoman. Jadi pedoman patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan dimaksud. Jadi di sini pedomannya itu sebagai acuan gitu. Yang keenam, kepastian, menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Jadi kita itu tidak coba-coba, tidak meraba-raba, jadi harus pasti ini arahnya kemana gitu. Jadi tidak ada namanya tebak buah manggis gitu, tebak jenggot. Yang 7, preventive control atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. Dan di sini berarti ini sebagai kontrol kita lah, jadi tidak ada namanya korupsi, misalnya korupsi waktu, mau itu waktu, tenaga, bahkan uang yang korupsi. Jadi harus ada yang namanya pengontrol gitu. Itu kemudian lanjut prinsip atau asas manajemen, yaitu 1, kontributir, membantu tercapainya tujuan manajemen. Primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga, pervasivitas atau mencakup seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga, menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat, alternatif, adanya alternatif pilihan bahan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kelima, efisiensi. Yang keenam, limiting factor atau faktor yang urgen, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. 7, fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Yang kedelapan, strategis, punya siasat strategi agar diterima atasan masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan. Yaitu ada 8 prinsip asas manajemen. Lanjut, macam perencanaan. Nah, ini jadi perencanaan itu dibagi atas 4 aspek. Nah, dari aspek pertama itu aspek penggunaan. Jadi ada yang sekali pakai atau single use, ada yang repeat plan atau standing plan yang berulang-ulang gitu. Jadi hanya sekali pakai. Jadi sekali pakai itu jadi hanya sekali dalam seumur hidup gitu. Misalnya nih setelah kamu lulus SMA, apa sih yang ingin kamu lakukan gitu kan? Soalnya misalnya SBMPTN itu pasti hanya ya walaupun 2 kali tapi dikatakan single use sekali pakai. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa sekali, bisa tahun depan. Tapi kalau misalnya tahun depannya udah nggak bisa lagi atau udah gagal, kamu nggak bisa ikut SBMPTN lagi gitu. Jadi nggak ada harapan untuk masuk ke universitas negeri gitu SBMPTN. Itu yang seperti itu. Jadi atau masa depan kita mau gimana sih gitu. Ya, kemudian ada repeat plan, standing plan atau berulang-ulang. Jadi plan ini yang biasa kita lakukan setiap hari. Misalnya rutinitas kita. Jadi besok kita mau kemana nih? Oh ya kita biasanya kalau misalnya sebelum pulang itu ada kemana, mau mengantar sesuatu hal atau yang gimana gitu kan. Jadi berulang-ulang setiap hari berkesinambungan gitu. Yang aspek kedua yaitu proses.
policy planning, yang ketiga program planning, yang kedua program planning, yang ketiga operational planning. Policy planning ini kebijakan planning, yang kedua ini program planningnya itu program apa aja yang mau direncanakan, operational planning ini pelaksanaan perencanaannya gitu. Prosesnya itu dari policy, kebijakannya dulu, habis itu program. Kita ini udah membuat rencana program-program apa aja. Operasional itu pelaksanaannya. Nah, jangka waktu yaitu long range planning 5-25 tahun, intermediate planning 1-5 tahun, short range planning kurang dari sampai dengan 1 tahun. Wilayah tempat pelaksanaan yaitu rural planning, city planning, regional planning, kemudian national planning. Yaitu rural planning itu maksudnya itu di kampung gitu, maksudnya city itu ya di kota, regional planning itu ya di provinsi, kemudian national planning itu ya senegara kita atau se-Indonesia. Kemudian ada materi objek yaitu personal planning, financial planning, industrial planning, educational planning, socio-economic planning, dan masih banyak lagi. Atau objek-objek yang bisa kita jadikan planning gitu. Yang tadi bukan 4 ya, ternyata ada 6 gitu. Yang keenam yaitu segi umum dan khusus. Jadi ada general planning atau rencana umum, yang ada yang kedua special plans, rencana khusus. Yang ketiga overall planning, perencanaan pola kerja umum. Yang ketiga itu yang keempat network planning, perencanaan jaringan kerja. Nah, tindakan atau langkah-langkah pokok apa saja sih yang dibutuhkan dalam perencanaan? Nah, yang ini ternyata ada 9 nih, yaitu menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas, mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul. Yang keempat, melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana atau memilih rencana yang diajukan atau menetapkan. Yang menetapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan. Yang kelima, menetapkan planning alternatif. Yang keenam, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Yang ketujuh, membuat sintesis atau metode alternatif penyelesaian, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang kesembilan, mengadakan evaluasi atau penilaian. Nah, perencanaan yang baik itu seperti apa sih gitu? Nah, perencanaan yang baik itu seperti apa nih? Yaitu mempermudah tercapai tujuan. Jadi tujuan dari perencanaan yang baik itu yaitu supaya mempermudah tercapainya tujuan. Yang kedua, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, kemudian dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan. Yang ketiga, disertai functionality. Yang keempat, tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan. Yang kelima, bersifat sederhana, luas dalam perencanaan terhadap tempat pengambilan resiko. Yang selanjutnya itu bersifat praktis, pragmatis, merupakan forecasting. Jadi ini sifat-sifat dari perencanaan yang baik. Kemudian memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab sebagai berikut. Jadi dalam proses perencanaan itu harus mencakup dari 5W 1H, yaitu what, when, how, who, where, and why. Gitu. Yang selanjutnya, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah, scientific techniques of problem solving, melalui langkah 1, mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi, know the nature of the problem, atau mengumpulkan data, collect data, menganalisis data-data atau analysis of the data, menentukan berbagai alternatif, determination of several alternatives, memilih cara yang terbaik atau selection of the seemingly best way from among alternatives.
pelaksanaan atau execution, penilaian hasil atau evaluation of results. Jadi di sini ada perencanaan yang baik itu ada 3 sifat. Yang pertama sifatnya, habis itu harus mencakup 5W1H, kemudian tentu dalam perencanaan itu pasti menemukan hal-hal yang tidak terduga. Jadi sebelum adanya hujan, lebih bagus kita mempersiapkan payung seperti itu. Jadi sebelum adanya problem-problem itu, jadi kita harus menganalisa dulu apa sih yang akan terjadi jika kita melakukan sesuatu hal ini, kemudian efeknya apa gitu. Jadi kita sudah ada ancang-ancang untuk men-solvingnya atau menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam pengerjaan. Nah, ini rencana jangka panjang saya yang bisa dilihat di Google Classroom. Itu rencana yang sedang saya. Jadi rencana saja ya. Perencanaan jangka panjang saya itu yaitu bisa kehidupan yang layak lah tanpa adanya utang jadi tua. Itu aja yang saya inginkan. Itu caranya gimana ya, bisa dimasukkan dari proses rencana yang baik itu seperti apa yang saya masukkan, seperti 5W1H-nya itu bagaimana, apa dan sebagainya itu. Kemudian perencanaan jangka sedang saya bisa lulus kuliah, kemudian bisa lanjut S2, kemudian bisa jadi golongan 3A, kemudian penyetaraan. Yang jangka pendek saya itu supaya tidak ngulang mata kuliah atau ngulang mata kuliah karena nilainya kurang. Lanjut ke pengorganisasian, organizing. Jadi ini pertemuan kelima ya. Jadi menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Hakikat organisasi sebagai alat manajemen. Organisasi dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Organisasi sebagai proses, interaction antara orang-orang di dalam organisasi, formal dan informal. Unsur-unsur organisasi itu apa aja? Yaitu adanya kelompok orang, kerjasama, kemudian tujuan bersama. Fungsi organisasi yaitu mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah kesimpang siuran kerja, menentukan pedoman-pedoman kerja. Nah, ini prinsip organisasi. Jadi ada 12 prinsip organisasi, yaitu 1, menentukan tujuan, kemudian kesatuan arah, kesatuan perintah, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, pemberian tugas atau distribution of work gitu. Kemudian ada struktur organisasinya, pola dasar organisasinya tuh harus seperti apa gitu, harus permanen. Kemudian adanya jaminan jabatan, balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus timpal gitu. Habis itu penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya, atau the right man in the right place on the right time gitu. Kemudian yang sebelah sini batas kemampuan pengawasan atau span of control. Yang ke-12 koordinasi. Nah, di sini sebenarnya segala sesuatu hal itu jika memang benar-benar bukan sebagai suatu hal, jika kita ingin memperbaiki organisasi kita, cukup 12 prinsip organisasi ini kita jalankan saja. Insya Allah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kinerja suatu organisasi maka berjalan dengan baik. Jadi
Ada bentuk-bentuk organisasi, yaitu yang pertama yaitu leading garis line organization, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif atau chief eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Sifat atau ciri-ciri organisasi, yaitu yang pertama organisasi kecil, jumlah pegawai sedikit, pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi, hubungan kerja bersifat langsung, spesialisasi yang dibutuhkan rendah, anggota organisasi saling kenal mengenal, tujuan sederhana, alat-alat sederhana, struktur organisasi sederhana, produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam, pimpinan organisasi seorang tunggal, garis komando ke bawah kuat. Gitu. Nah ini yang pertama itu line garis atau line organization itu, jadi ada beberapa sifat dari line garis itu ya ini. Terus ada organisasi staff. Jadi organisasi staff itu adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. Jadi hanya seperti bersama-sama gitu. Jadi yang ketiga yaitu ada organisasi lini atau garis dan staff, line and staff organization. Jadi ini penggabungan antara dua bentuk organisasi. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis-garis komando dan dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Itu sifatnya seperti berikut. Nah, ini ada bentuk lain organisasi menurut Beliang G. Bisa dilihat. Jadi ada bagian organisasi. Bagian organisasi ini ada berbentuk piramid, ada berbentuk horizontal, vertikal, atau lingkaran, lukisan. Masing-masing bagian, kecuali bentuk lukisan, dapat dibedakan menurut isi sebagai berikut. Struktural, fungsional, jabatan, atau nama. Ini tugas asas manajemen pada pertemuan 5. Itu dalam suatu organisasi yang baik sebagai wadah dan proses, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi menurut saya tuh sebagai tempat wadah itu dan sebagai tempat proses itu apa saja yang diperlukan sih? Gitu. Jadi sebagai organisasi, jadi saya berpendapat bahwa yang diperlukan dalam organisasi sebagai wadah kita dalam meningkatkan kinerja yang baik dalam organisasi, salah satunya yang berani mengemukakan pendapat yang dapat meningkatkan kinerja kita. Organisasi juga sebagai wadah kita untuk berinovasi untuk hal kebaikan. Contohnya yakni membuat suatu langkah terdepan dalam peningkatan cara kerja kita. Organisasi juga sebagai wadah kita melatih diri kita untuk selalu profesional dalam bekerja, akuntabel dalam bertindak. Kemudian organisasi juga sebagai wadah kita untuk bisa bekerja sama dengan individu yang memiliki sifat-sifat berbeda-beda. Organisasi juga sebagai wadah kita untuk belajar dengan hal-hal yang baru dalam bekerja. Kemudian ada organisasi sebagai proses, saya berpendapat bahwa organisasi sebagai proses, kita itu untuk perlu belajar melakukan sesuatu dengan memperkecil risiko kesalahan dalam bekerja. Karena dengan memperkecil risiko atau kesalahan dalam bekerja, berarti kita sudah mengefisienkan proses kinerja. Organisasi juga sebagai proses kita dalam meningkatkan integritas pribadi kita dalam bekerja. Organisasi sebagai proses pengembangan pola pikir kita dalam bertindak, karena di setiap organisasi perlu langkah-langkah yang tepat dalam bertindak. Nah, ini pertemuan ke-6, organisasi publik dan organisasi bisnis. Jadi pengertian dulu. Jadi pengertian organisasi publik itu adalah organisasi yang kegiatannya itu menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Barang publik tersebut tidak dapat disediakan melalui transaksi antar penjual dan pembeli. Sedangkan organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang dan private untuk memperoleh keuntungan. Barang private tersebut adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yakni antara penjual dan pembeli. Nah, konsep organisasi publik selalu berkenaan dengan seluruh masyarakat atau warga negara. Sedangkan organisasi bisnis selalu berkenaan dengan hanya beberapa masyarakat yang mampu melakukan transaksi dengan organisasi bisnis tersebut. Jadi ini konsepnya, organisasi publik itu berkenaan dengan seluruh masyarakat atau warga negara. Nah, sedangkan yang bisnis itu hanya berkenaan dengan orang-orang yang mampu melakukan transaksi dengan organisasi bisnis tersebut. Ini tipe produk. Nah, tipe produk dari organisasi publik dengan organisasi bisnis ini sangat beda. Contohnya nih, tipe produk barang fisik. Organisasi publik itu bisa kita dapatkan, bisa kita temui itu tipe produknya berupa paspor, KTP, SIM, jalan, jembatan, pelabuhan. Kemudian organisasi bisnis yaitu seperti barang fisiknya itu handphone, TV, laptop, kemudian hal-hal barang elektronik lainnya gitu. Nah, paspor, KTP, SIM, jalan, jembatan, pelabuhan ini tidak bisa kita temukan melalui organisasi bisnis gitu, hanya melalui organisasi pemerintahan. Nah, jasa, contoh jasanya nih tipe ya kita bisa temukan pelayanan pajak, kemudian ada pelayanan SKCK gitu. Yang organisasi bisnis, contoh pelayanannya pasti ekspedisi dong, seperti aja kurir-kurir seperti itu ya. Event yaitu perayaan HUT RI. Nah, itu organisasi biasanya yang melakukan perayaan itu perayaan HUT RI yaitu pemerintahan gitu. Organisasi bisnis, siaran langsung ACL atau siaran bola Premier League. Nah, itu biasanya yang melakukan stasiun swasta. 4. Taman rekreasi kota, alun-alun, stadion gitu kalau misalnya organisasi publik. Organisasi bisnis seperti Taman Safari, Jatim Park, Waterboom gitu. Jadi sifatnya organisasi publik itu barang publik atau barang private. Nah, organisasi bisnis hanya barang private. Jadi tipe organisasi ada swasta penuh, artinya organisasi tersebut sepenuhnya dijalankan oleh swasta tanpa campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta yang kedua yaitu perusahaan swasta dengan sebagian pemilik saham oleh pemerintah. Dalam hal ini contohnya contoh perusahaannya yaitu Freeport yang mana 51% sahamnya milik Indonesia dan sisanya itu milik swasta. Kerjasama joint venture swasta dan pemerintahan. Contohnya ini sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan swasta, yang mana perusahaan tersebut pemerintahan memiliki sahamnya dan perusahaan tersebut melakukan kerjasama dengan swasta. Sarana publik yang dioperasikan swasta, yaitu yakni sarana transportasi yang dibuat oleh pemerintah, namun yang mengelola pihak swasta. Contohnya ini jalan tol, tempat wisata, kemudian ada namanya kereta MRT. Kereta MRT itu kan biasanya itu yang sarana transportasi itu dibuat oleh pemerintah dengan bantuan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaannya. Ada yang namanya perusahaan swasta yang diatur oleh pemerintahan. Contohnya yaitu sekolah swasta, rumah sakit, farmasi atau obat-obatan atau apoteker lah, apotek. Kemudian ada perusahaan publik tanpa kompetisi, contohnya PLN, PDAM. Nah, ini perusahaan monopoli, jadi hanya ada dan satu-satunya gitu di Indonesia. Tidak ada perusahaan swasta yang berhubungan dengan listrik dan tidak ada perusahaan swasta yang berhubungan dengan PDA yang berhubungan dengan air. Nah, sarana publik milik masyarakat, contohnya gedung yang disewakan, hasil dari penyewaan tersebut dimasukkan ke kas masyarakat. Jadi
tipe organisasi seperti ini dari swasta penuh hingga sektor publik ini merupakan tipe-tipe organisasi yang ada di Indonesia. Nah, lanjut yaitu perbedaan dari organisasi publik berdasarkan faktor. Organisasi publik dan organisasi bisnis berdasarkan faktor. Nah, itu faktor ada namanya faktor tujuan. Nah, organisasi publik bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan organisasi bisnis yaitu keuntungan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup. Jadi mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, sifat pelayanan organisasi publik itu perlakuan yang sama bagi semua warga negara, sedangkan organisasi bisnis didasarkan pada potensi atau tingkat daya beli pelanggan. Nah, wilayah kekuasaan biasanya organisasi publik ini sama dengan wilayah kekuasaan negara, sedangkan organisasi bisnis wilayah operasinya bisa sama, lebih kecil, atau lebih luas dari wilayah kekuasaan negara. Nah, orientasi politik yaitu organisasi publik ini netral, tidak memihak pada salah satu kekuatan politik, sedangkan organisasi bisnis memihak kepada kekuatan yang lebih menjamin kelancaran usahanya. Jadi ya ada politik juga di dalam bisnis gitu. Nah, cara kerja yaitu biasanya di organisasi publik itu lamban karena lebih menekankan pada pendekatan legalitas. Jadi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan organisasi publik ini tergolong lambat karena butuh legalitas dari seorang kepala kantor. Misalnya kita ingin membuat surat tanah atau surat sertifikat tanah gitu. Nah, itu dibutuhkannya sangat lama karena memang harus dibutuhkan kebenaran atau keabsahan yang sah, apakah ini memang benar tanah milik kita atau tidak gitu. Nah, ini kemudian ada organisasi bisnis cepat karena lebih menekankan pendekatan pragmatis dalam persaingan. Jadi diwajibkan untuk cepat karena dengan cepat kita bisa melayani para customer itu dengan prima, maka feedback dari customer terhadap kita itu baik gitu. Kemudian ada lingkungan. Organisasi publik biasanya itu lebih kompleks. Nah, sedangkan organisasi bisnis itu lebih sederhana. Jadi segala sesuatu bentuk hal yang berhubungan dengan pelayanan di organisasi publik itu persyaratannya itu bukan main, banyak banget. Misalnya nih, mau buat SIM, nah itu kan persyaratannya banyak banget. Sedangkan kalau misalnya kita membuat kartu ATM BCA atau membuat BCA banking gitu, BCA mobile banking, nah itu hanya dibutuhkan KTP, sedangkan ingin membuat SKCK itu sangat banyak dibutuhkan. Ada kelahiran, KK, KTP, dan sebagainya. Nah, ini beberapa kesimpulan ya. Nah, ini pertemuan 7 yaitu rencana hidup. Apa sih rencana hidup kita itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan rencana hidup yang memang benar-benar apa yang kita butuhkan gitu, bukan apa yang kita inginkan gitu. Nah, dari penjelasan video yang ditampilkan atau yang diberikan oleh Bu Riau di Google Classroom, ada 3
tiga pokok pikiran yang harus kita kerjakan dalam merencanakan hidup kita di masa yang akan datang, yaitu smart goal setting. Itu artinya berasal dari kata smart, yaitu specific, measurable, actionable, relevance, and time bound. Jadi kita itu harus merencanakan rencana hidup kita tuh harus spesifik, kita tuh harus seperti apa gitu. Kemudian measurable. Nah, kita ini bisa nggak mengerjakannya gitu. Jadi mengecek apakah kita ini bisa mengerjakannya yang masuk akal atau tidak gitu. Actionable. Jadi kita yakinkan kita itu harus bisa mengerjakannya gitu. Relevance yaitu terukur. Relevance. Nah, time bound ini yaitu harus ada waktu gitu. Yang kedua yaitu mapping your goals agar mengetahui lebih spesifik apa sih tujuan hidup kita secara step by step gitu. Jadi kita harus memetakan dalam bentuk mapping gitu. Jadi step pertama yang harus kita kerjakan ini seperti apa? Goals yang pertama dulu nih supaya melanjutkan goals kedua, kemudian bisa melanjutkan goals ketiga gitu. Nah, yang ketiga yaitu OKR, Objective and Key Results. Jadi kita perlu mengetahui apa aja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi hal-hal yang kecil bisa menyokong tujuan besar hidup kita. Jadi untuk mencapai goals yang pertama dibutuhkan hal-hal yang kecil itu. Key results-nya. Kuncinya itu apa? Misalnya nih saya ini kan ingin lulus kuliah. Nah, supaya lulus kuliah ini gimana sih caranya? Yaitu ya sebagai mahasiswa mengerjakan tugas, kemudian nanti masuk kampusnya gitu, nggak ada absen gitu. Jadi tujuan-tujuan yang seperti itu harus dibuat secara terperinci gitu, jadi tidak ada ketinggalan sedikit. Gitu. 8 UTS, pertemuan ke-9 itu disuruh membuat organisasi publik dan organisasi bisnis. Nah, di sini saya contohkan organisasi bisnis itu Hotel Asia Link. Dia kan menawarkan jasa penginapan, jadi jasa penginapan. Sedangkan organisasi publiknya itu organisasi kantor imigrasi. Jadi produk yang dihasilkan oleh organisasi bisnis Hotel Asia Link ini yaitu berupa jasa. Kemudian sedangkan produk yang dihasilkan oleh kantor imigrasi ini berupa paspor, layanan visa, kemudian pengaduan. Gitu. Lanjut ke pertemuan 10 yaitu penggerakan atau activating. Menurut George R. Terry, menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Menurut John R. Terry, yang kedua itu Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmo Sudirjo, pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada Profesor Dr. Haji Arifin Abdurrahman, MPA, kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja. Jadi istilah penggerakan itu ada activating, directing, commanding, motivating, staffing, and leading. Jadi banyak sih istilah penggerakan itu. Nah, teori kebutuhannya yaitu kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Teori tingkat kebutuhan atau hierarchy of needs oleh Abraham Maslow ada 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk merasa memiliki, kemudian kebutuhan akan harga diri, yang 5 kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, ini teori tingkat kebutuhan hierarchy of needs. Jadi apa saja sih yang kita butuhkan dalam hidup gitu. Teori kebutuhan manusia oleh David McCallum ada 3, yaitu need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi, kemudian need for affiliation, kebutuhan untuk berafiliasi, kemudian need for power, atau kebutuhan untuk berkuasa.
Yaitu teori ERG, Existence, Relatedness, Growth oleh Alderfer, Existence Needs. Yaitu kebutuhan berhubungan dengan fisik atau eksistensi pegawai, kemudian relatedness needs, kebutuhan interpersonal, habis itu ada growth needs, kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Ada teori X dan Y oleh Douglas McGregor. Ada dua pendekatan mengenai tingkah laku dengan menggunakan asumsi-asumsi mengenai sifat manusia, yaitu yang pertama teori X berasumsi umumnya manusia tidak senang bekerja dan berusaha untuk menghindar jika mungkin. Pada umumnya manusia ini harus diawasi dengan ketat, dipaksa, dan diberi hukuman untuk tujuan-tujuan organisasi. Pada umumnya juga, manusia ini tidak mempunyai ambisi, tidak menginginkan tanggung jawab, bahkan lebih sukar untuk diarahkan. Motivasi untuk seorang menurut teori X hanya berlaku lower needs atau kebutuhan tingkat dasar rendah. Yang kedua itu teori Y dengan asumsi bahwa bekerja adalah kodrat manusia, bahwa manusia itu akan mengawasi dan mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi karena sudah ada keterikatan terhadap organisasi. Manusia akan mengawasi dirinya sendiri dan akan berprestasi jika diberikan motivasi yang baik. Motivasi pada teori Y tidak hanya pada lower need, tetapi juga pada higher needs. Ini ada teknik penggerakan. Itu ada, kita harus menjelaskan tujuan kita, kemudian usahakan setiap orang itu menyadari, memahami, kemudian menjelaskan filsafat apa yang kita butuhkan dalam organisasi, kemudian kebijakan-kebijakan apa saja yang ada dalam organisasi, kemudian kita harus membuat struktur organisasi, nah, kemudian peranan apa saja yang diharapkan oleh pimpinan organisasi dari setiap pegawai itu apa saja. Jadi kita harus menekankan pentingnya kerjasama atau teamwork, kemudian ada perlakuan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Jadi ada namanya humanity gitu, ada yang memberikan penghargaan atau reward, kemudian yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Ini tugas pertemuan 10 yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat jika semua orang yang ada dalam organisasi saya tersebut mengikuti arahan saya di dalam kepemimpinan saya. Memberikan kesempatan berargumen. Ini adalah tugas-tugas apa saja sih yang jika saya menjadi seorang pemimpin itu, tindakan apa saja sih yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin. Nanti pertemuan ke-11 yaitu leadership. Kombinasi manajerial dan leadership. Nah, sebelumnya itu apa sih arti dari kata manajerial? Manajerial itu yaitu mengendalikan untuk mendapatkan titik temu terbaik di antara faktor-faktor yang menentukan suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Faktor yang mempengaruhi kualitas waktu dan uang. Leadership memberikan tuntutan, contoh, bimbingan, dorongan sehingga orang-orang dengan senang hati bergerak mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Faktor yang mempengaruhi atau manusia. Jadi prinsip manajerial yaitu mengendalikan untuk mendapatkan kualitas produk tinggi, waktu produksi yang singkat, biaya produksi yang rendah. Sedangkan leadership menggerakkan melalui berbagai cara, penjelasan rencana produksi secara teknis dan dalam konteks visi misi tujuan organisasi. Kemudian ada bimbingan dan pelatihan proses produksi, kemudian ada konsultasi dan diskusi masalah yang dihadapi, ada namanya apresiasi kerja atau reward, hasil produk, dan lain-lain. Nah, alat kendali yang bisa digunakan dalam leadership yaitu apa saja? Rapat atau briefing, kehadiran pimpinan, media konsultasi, wujud apresiasi, kemudian ada manajerial, alat kendali yang digunakan, standar produksi, jadwal produksi, dan anggaran. Dan pertemuan ke-12 yaitu Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow ini merupakan
seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikolog humanistik. Ia terkenal dengan teorinya dengan hierarki kebutuhan dasar atau hierarchy of needs. Gitu. Apa saja sih hierarchy of needs? Self-actualization, esteem needs, social needs, safety needs, psychological needs. Psychological needs ini yaitu level pertama yang dibutuhkan seorang manusia, yaitu kebutuhan fisiologi. Level ini terdiri dari kebutuhan-kebutuhan fisik yang paling mendasar dan adalah hal-hal yang kita perlu untuk tetap hidup, seperti sandang, pangan, papan atau makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Jadi physiological needs. Safety needs yaitu keamanan. Setelah memenuhi kebutuhan level pertama, maka kita bisa mulai mencoba memuaskan kebutuhan level kedua, safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Keamanan di sini bukan cuma berarti secara fisik, walau itu juga termasuk dalam level ini, tetapi juga mengenai rasa keamanan. Artinya selain keamanan fisik, kebutuhan ini juga termasuk stabilitas dan ketergantungan, sekaligus perlindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Keamanan juga termasuk keamanan secara mental, seperti kebebasan dari rasa takut, stres, dan lain-lain. Bila kita tidak merasa aman, maka kita tidak akan memikirkan kebutuhan sosial, maupun kebutuhan akan dihargai orang lain. Nah, social needs. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi dan kita sudah merasa aman, maka berikutnya adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang, sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki, atau social needs. Yang dimaksud adalah kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan ini bisa termasuk keinginan untuk bersahabat, atau untuk memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarganya, dan juga keinginan memberi dan menerima cinta. Yang selanjutnya ada esteem needs. Setelah mereka merasa bahwa kebutuhan fisiologi mereka terpenuhi, keamanan mereka terjamin, dan bahwa mereka adalah warga dari komunitas sosial mereka akan memiliki esteem needs atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atau keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Ini dapat termasuk keinginan untuk dihormati orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Selain kebutuhan eksternal, manusia juga akan membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan, dan penguasaan. Self-actualization needs. Setelah semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan akan kualitas diri, aktualisasi diri, atau self-actualization needs. Kebutuhan ini adalah mengenai membuktikan untuk dan menunjukkan diri kepada orang lain. Untuk melakukan itu, kita akan mengembangkan diri sendiri semaksimal mungkin segala potensi yang kita miliki untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa. Itulah tujuan kebutuhan ini. Jadi kita melakukan apa yang kita suka, kemudian menunjukkan bahwa kita itu bisa gitu. Pertemuan 13 yaitu pengawasan atau controlling. Menurut George R. Terry, yaitu proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Ada juga menurut M. Manulang, Dr. Andes M. Manulang, suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Profesor Dr. Sondang P. Siagian, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sasaran pengawasan itu ada bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan, sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Yaitu ada yang ketiga, bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan. Ada juga bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
Kemudian pengawasan itu bertujuan juga bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang atau terarah gitu. Kemudian ada bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan atau pertimbangan yang objektif dan rasional, bahwa tidak dapat penyimpangan atau penyelewengan. Jadi sifat pengawasan itu ada fact finding, preventif, atau masa sekarang. Fact finding itu menemukan fakta. Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi, yaitu faktor biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karir, dan lain-lain. Ada juga preventif atau mencegah. Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Masa sekarang atau pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini dan dilaksanakan. Sebagai alat, ada juga mempermudah tercapainya tujuan, efisien, menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah, bersifat bimbingan. Jadi sifat-sifat pengawasan tersebut seperti ini, harus menemukan fakta, kita bersifat preventif atau mencegah sesuatu hal yang bisa terjadi. Habis itu sedang dilakukan sekarang sebagai alat untuk pengawasan, mempermudah tercapainya tujuan, efisien, menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah, bersifat bimbingan. Nah, teknik pengawasan itu ada yang dinamakan pengawasan langsung atau direct control. Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, on the spot report. Kemudian ada pengawasan tidak langsung, indirect control, atau pengawasan dari jarak jauh, dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk tertulis dan lisan. Nah, ini metode pengawasan atau metode observasi langsung, ada metode statistik, kemudian ada metode laporan. Yaitu metode observasi langsung, metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan. Sedangkan metode statistik, pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik. Yaitu ketiga, metode laporan, pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan gitu. Jadi ini observasi langsung itu SIDA gitu misalnya. Metode statistik yaitu kita melihat data nih, ini apa aja sih yang kurang. Nah, ini metode laporan. Nah, setelah adanya kejadian baru kita namanya melakukan pengawasan. Jadi fungsi pengawasannya itu ada beberapa macam fungsi pengawasan yang baik, antara lain mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, menindak penyalahgunaan, mendinamisasi organisasi, mempertebal rasa tanggung jawab, mendidik pegawai atau pelaksana. Nah, ini ada proses pengawasan. Proses pengawasan terdiri atas beberapa tindakan, antara lain menetapkan dasar atau standar, yaitu yang kedua meneliti, membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar atau standar, memperbaiki penyimpangan. Jadi yang pertama itu menetapkan standar. Jadi apa saja yang kita yang harus kita lakukan jika melakukan pengawasan. Kemudian meneliti. Setelah sedang melakukan pengawasan itu kita teliti apa saja sih hal-hal yang harus kita capai dalam pengawasan tersebut. Kemudian kita harus comparing atau membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar. Jadi kita setelah melakukan pelaksanaan, kita comparing dengan standar yang telah kita buat itu. Kemudian memperbaiki penyimpangan. Jadi kita perbaiki kekurangan-kekurangan setelah melakukan pengawasan tersebut. Ini tugas pada pertemuan ke-14 ya. Contoh pemimpin yang melakukan controlling yaitu yang pertama Ganjar Pranowo. Jadi saya lihat di akun Instagramnya selalu mengontrol setiap hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada Tri Risma hari ini yang dulunya beliau ini adalah seorang wali kota Surabaya, dan beliau ini viral di mana-mana terkait dengan Surabaya yang bersih gitu. Jadi beliau ini sering mengontrol langsung tempat-tempat yang sering terjadinya banjir di Surabaya. Jadi beliau selalu sidak gitu. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo, tidak dipungkiri lagi beliau suka belusukan. Jadi
Jadi beliau langsung berada di tempat yang memang benar-benar sedang dilakukan proyek atau sedang ada masalah gitu. Akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo meninjau langsung bekas kejadian terjadinya gunung Merapi erupsi. Di situ kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo itu mengontrol langsung apa saja sih yang dibutuhkan oleh para korban Gunung Merapi. Gitu. Yang keempat ada Luhut Binsar Panjaitan. Ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Memang suka belusukan. Kemudian untuk masalah koordinasi memang beliaulah yang handal dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang ada. Lanjut ke pertemuan 14, yaitu contoh pengawasan yang ada di kabupaten kota di Provinsi Kepri. Nah, ini banyak nih, ada 14, ada 10 contoh pengawasan yang ada di kabupaten atau kota, yaitu pengawasan terhadap warga negara asing, meliputi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, kemudian merupakan tugas dan fungsi dari tim PORA yang terdiri dari berbagai instansi. Kemudian tim pengawasan pengungsi, ada Disperindak, yaitu tim pengawas terpadu untuk mengawasi peredaran barang tidak ber-SNI, KKP Batam, yaitu tim pengawasan terhadap telur penyu yang diperdagangkan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup mempunyai lingkup kegiatan meliputi pengawasan, penegakan hukum, maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan. Ada BPOM Kepri, yaitu melakukan pengawasan obat dan makanan. Kemudian ada Bawaslu, mempunyai tugas mengawasi tindak kecurangan dalam kegiatan pemilu yang diselenggarakan KPU. Kemudian ada gugus tugas COVID-19, Kepri. Kemudian ada Polisi Kehutanan, yaitu pengawasan terhadap hutan lindung. Yang ke-10 yaitu KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, atau melakukan pengawasan di Kota Tanjung Pinang terkait dengan pengawasan kemitraan sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jadi KPPU ini berusaha menstabilkan iklim, jadi suasana dalam bentuk usaha antar pengusaha itu tetap hangat terjaga. Ini pertemuan. Lanjut. Nah, pertemuan ke-15 itu ya resume. Jadi sekian dari saya. Akhir kata saya minta maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.